Oke, hai guys. Gue nggak bakal bilang kembali lagi karena ini adalah program perdana di Nalar TV yang namanya adalah Ngobrol Nalar. Nah, di program ini gue akan manggil dua bintang tamu kita yang sebenarnya itu udah kece-kece banget, tapi juga sebenarnya lagi kontroversial karena ya you know what, 2024 ya, 2024 nanti kayak gimana pencapresan. Yang pertama gue kenalin, sebelah kiri gue ada Najmi. Halo. Sebagai mana nih kita? Oke, halo. Najmi ini tuh Sekjen PPP DKI Jakarta. Ya, kemarin habis drop ya? Iya, masuk rumah sakit. Sempat ngedrop. Tapi sekarang udah fit, soalnya sempat dijenguk Pak Anies ya. Oh, dijenguk. Tadi aku lihat juga habis ketemu ya sama Bapak ya. Belum mulai. Iya, belum mulai tapi udah gitu kan. Bagus nih momennya gitu ya. Soalnya cuaca politik lagi nggak begitu kondusif, lagi bisa ngedrop. Oh gitu. Alhamdulillah udah sembuh. Kirain karena capek ngurus partai nggak? Oh, jangan dong. nanti deh. Ini satu ini belum mau kenalin ya kan, udah bocor suaranya gitu kan. Nah nggak sabar, ini dia Regina Jessica, Jubir Muda PSI, PSI doang ya Kak ya? DPP PSI. Halo. Nah, gimana Kak? Kemarin habis deklarasi juga ngikut-ngikut Nasdem. Ya. Ya, gimana? Deklarasi pendapat dari Regina Jessica sebagai Jubir Muda PSI-nya itu gimana? Ya, emang udah waktunya aja sih, momentumnya aja pas. Udah momentumnya pas ya? Mendukung ya berarti? P3 sebentar lagi juga ya katanya ya? Menyusul ya? Kebetulan udah duluan sih. Oh, udah duluan. Yang Jakarta ya? Iya. Jadi Jakarta. kemarin ada partai lain yang sebenarnya ternyata sama, ngikutin lah kurang lebih, mungkin momentumnya beda. Siapa ya? Ya, tapi kan dukungannya sama. Dukungannya tetap sama. Oh, berarti akan shifting? Enggak juga, belum tahu lah ya. Nanti deh. Nanti ya. Oke, ini nggak bahas kuliah atau enggak? Kita mau ini kuliah dulu. Ini mau kita masukin. Tadi awalnya agak galak. Agak galak ya. Jadi gini, Regina Jessica ini atau Caca ini, Kak Caca ya aku manggilnya ya. Kak Caca dan Kak Najmi ini tuh fun fact-nya adalah sama-sama satu alumni UGM, Visipol UGM. Ya, Visipol bersatu? Tak bisa dikalahkan. Mantap. Awak juga Visipol, jangan gitu lah. Tapi bukan UGM. Oh, bukan. Aku UI. Gue UI. Nah, aku juga UI. Sekarang Visip UI. Jadi alhamdulillah kalau misalkan presidennya nanti dari UI atau dari UGM bisa. Atau dua-duanya? Dua-duanya itu gimana? Atau mau yang UGM, S2-nya UI? Oh, dia UGM juga, Bu. UGM juga. Tadi itu. Oke, nah ini sama-sama UGM, sama-sama Visipol, yang satu kebijakan publik ya, yang satu internasional. Pas zaman-zaman jadi mahasiswa nih, kan temenan nih. Udah sempat ngeliat belum kayak, ini kayaknya gue akan berseberangan nih gitu. Coba, siapa dulu? Kak Caca, coba. Kalau gue aja nggak apa ya? Gue nggak apa-apa. Gue tuh waktu kuliah tuh belum ada berpartai gitu sih. Oke. Belum ada niat ke sana gitu. Tapi kalau Najmi ini kan memang kita udah mengenal dia sebagai sosok pemuda partai gitu ya, manggilnya aktif Gus. ya. Lumayan, Gus Najmi. Ini bahas kuliah loh, Cak. Kuliah kan belum masuk. Ini kan kuliah. Di luar jam kuliah beda lagi dong sih. Iya dong. Pergaulan ini kan gitu. Jadi kalau ditanya udah ada feeling berseberangan ya belum. For sure nggak ada sih. Itu belum ada belum. Ya? Kalau Gus Najmi langsung Gus loh. Sampai sekarang gue nggak ngerasa berseberangan sama Caca. Oh, sampai sekarang juga masih? Sekarang pun nggak ngerasa berseberangan gitu. Cuma kalau ternyata Caca berseberangan ya, mungkin nanti gue ajak ngobrol berdua deh. Oh. Ternyata salah gue apa sama ini. Kayak dulu ya? Iya. Waduh. Oke. Lanjut ke Kak Najmi. Tadi kan kalau katanya Caca, gue nggak mau bahas masalah lo berseberangan apa enggak sih, gue bahas yang dulunya sih. Gimana tuh? Ada apa emang dulu tuh kalian? Oh, ada apa ya, Cak? Gue nggak ngerasa pernah ngejanjiin sesuatu sih sama Cak. Gue juga enggak sih. Kan yang janjinya politisi nggak sih? Iya. Dulu gue belum jadi politisi. Benar. Tapi udah aktif ya kemarin ya. Oh iya, sempat sih ikut pencalonan juga kan? Ikut pencalonan di UGM. Kalah ya? Sometimes you win, sometimes you waste. Mungkin harus kalah dulu, Kak. Baru menang ya? Di UGM tuh ada partai-partai juga. Gimana ada tuh? 7 partai. Terus kebetulan pas pencalonan diusung 4 partai. Gue diusung 4 partai, terus lawan ada yang 2 partai, ada yang 1 partai. Kalau gue nganggap UGM tuh salah satu miniatur Indonesia. Soalnya
dari sistem perpolitikan pun menyerupai, ada yang namanya presiden mahasiswa, terus ada kabinetnya, ada menteri-menterinya. Oh, kabinetnya itu ada? Ada kabinetnya, terus ada partai mahasiswa, ada KPUM juga. KPUM itu? Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Oh, ada jadi KPUM-nya. Untuk pencalonan itu harus lewat KPUM. Terus banyak kelompok-kelompok ininya lah, kelompok-kelompok apa ya, lintas disiplin, lintas minat gitu. Ada apa sih Cak, kayak UKM, ada. Kalau Caca dulu aktif ngedance. Oh iya. Jadi emang dari dulu suka bikin geger. Seru, coba dulu. Itu seru gak sih? Kalau kita seru, itu top sih. Pokoknya gitu deh. Terus anak-anaknya juga guyup tapi kayak lintas background lah. Ada yang dari Jawa, dari mana-mana. Jadi top banget. Sering konflik juga berarti? Saat pemilihan-pemilihan gitu ya? Enggak sih. Dulu konflik yang sama mantan doang sih. Oh, siapa mantan? Janganlah disebut-sebut, kasihan lah. Sorry. Ya, Caca ya. Move on dong. Kak Caca kenal mantannya? No comment. Udah. Oke. Nah, Caca. Gimana Kak Caca? Kenapa Kak Caca memilih untuk tidak mengikuti, kan kalau Kak Nachmi kan sangat aktif ya, ikut pemilihan, pencalonan. Kenapa Kak Caca memilih untuk nggak gitu? Oke. Dulu tuh gue itu careless lah ya. Oke, careless kupu-kupu. Ya. Kuliah pulang. Kegiatan gue banyaknya di luar kampus. Ya nggak, Nachmi? Ya, lebih tepatnya ada kupu-kupu mati. Kupu-kupu mati. Kuliah pulang, malam party. Oh. Itu Caca. Kan ada book club gitu loh, baca-baca buku sastra gitu. Dance club. Gue ngedance. Iya, itu bisa jadi job loh. Oh iya sih. Gitu. Nanti dititin aja ya. Aku nggak enak nih PSI Jubir Muda kayak gini malah. Tapi bener dance club. Iya. Itu UKM. UKM lah. Digaji juga. Nah, tuh digaji. Masih mahasiswa udah bisa jadi buruh juga kan. Lanjut Kak. Nah, dulu tuh berpikiran kayak, iya gue kuliah HI, nyerempet politik tapi nggak dalam negeri ya. Kan lebih ke luar negeri gitu kan. Plus gue berpikir gue nggak punya privilege keluarga gue dari keluarga di politik. Jadi akan lebih susah buat gue untuk dapet tempat di politik. Makanya gue kayak udah might as well, gue careless aja. Gitu. Jadi kupu-kupu mati inilah ya. Matinya enggak sih, gue hidup aja. Kupu-kupu aja lah Kak. Oke. Kupu-kupu mati laron. Matinya Nachmi, gue kupu-kupunya. Kelempar ke gue. Ya gimana anak-anak UGM yang mungkin seangkatan ya kali yang bisa menjawab itu. Lanjut Kak Caca. Terus? Ya gitu, jadi kalau ditanya UGM politiknya gimana, gue benar-benar kayak yang Nachmi bilang itu benar, itu kan general gitu kan, gue tahu. Dan ikutan milih aja gue kayaknya enggak deh gitu. Gue nggak tahu. Milih juga? Enggak, karena gue kupu-kupu. Biasanya itu setelah kuliah baru voting gitu. Pas Nachmi nyalonin? Dia udah lulus waktu itu. Udah lulus. Dia termasuk yang gitulah, individualis. Jadi mikirnya diri sendiri, ambis. Jadi yang penting lulus. Pas gue minta tolong, Ca, udah nyoblos belum? Gue udah lulus nih. 3 tahun ya Kak Caca ya? Cepet banget dia, top, pintar. 3 tahun bro. Topnya pakai 3 P-nya. Top. Bener. Atau topsi. Oke. Nah, kita kalau tadi udah bahas miniaturnya Indonesia, which UGM. Kita sekarang ngebahas Indonesia as a whole-nya yang bener-bener sekarang nih ya. Kan as we all know, kamu PSI, kamu PPP. Kemarin aku lihat di berita PPP yang DPC Jakartanya udah fix dukung Anies Baswedan gitu katanya kan ya. Kalau yang ini kan kemarin udah deklarasi nih kan, Ganjar Pranowo. Aku lihat juga di Instagram kamu Kak, ada yang kamu mencintai Ganjar ya, orang ketiga. Oh iya, orang ketiga antara gue dan pasangan gue, Pak Ganjar. Pak Ganjar sampai segitunya gitu. Nah sekarang aku tanya, kira-kira, serem bro. Gitu kan. Nah ini aku mau nanya dulu, tapi sebelum masuk ke kenapa Anies, kenapa Ganjar ya, aku mau masuk dulu. Kira-kira di 2024 karena udah ada yang deklarasi nih, misalnya kayak Nasdem kemarin baru deklarasi, PSI udah deklarasi, bakal ada terjadi polarisasi lagi nggak? Seperti yang terjadi pas pemilu 2019. Coba dari Kak Nachmi dulu boleh. Ya polarisasi itu salah satu mungkin penyebab utamanya sekarang kan kita ada di arus digitalisasi ya. Banyak sekali mungkin masyarakat yang masih misinformasi, masih banyak kemakan sama hoax dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan sih karena kedewasaan berpolitik kita juga yang muda-muda harus menjadi corong buat masyarakat yang lain ketika kita udah dihadapkan politik yang sangat terpolarisasi di 2017 lah katakanlah 2019. Pertanyaannya apa nggak capek itu kan? Nggak capek, ada yang sampai bahasa
maaf ya, pribumi, non pribumi, Itu. ada yang bahasa, Ada yang cebong, ada yang kampret. cebong kampret, ada yang partai ini, partai setan dan lain sebagainya lah. Kalau gue sih capek lah kita terlalu dipecah-pecah gitu. Oh, jadi nggak mau ada lagi ya? Nggak mau. Mungkin Kira-kira tapi potensinya akan ada kah? Atau potensinya bisa diminimalisir dengan kita ngelihat peta kompetisi nanti juga sih sebenarnya. Nah, kalau misalkan dilihat kan sekarang mungkin dari kemungkinan ada bisa 4 calon, bisa juga 3 calon, bisa juga bahkan 2 calon, atau mungkin bisa lawan kota kosong juga mungkin. 1 calon untuk kayaknya sih kalau itu udah mungkin ya. Kayaknya yang partai satu ini udah declare gitu kan. Ketua umum ya mau nyalon presiden. Kan udah mengundurkan diri dari pencapresan. Salam, Mbak. Mbak, sis dong. Oke, Gus. Oke, gitu paling maksudnya kayak mudah-mudahan sih enggak lah. Jangan lah ya, jangan. Ini udah Gus sudah sis awal apa gitu. Di sini aku netral gitu. Jangan. Orang mana sih? Medan. Kakak udah. Kakak. Butet ya? Butet. Nah, coba kalau Kak Caca gimana melihatnya? Apakah kira-kira di 2024 ini secara prediksi ya potensi bakal terjadi polarisasi yang sama seperti 2019 atau bisa lah diminimalisir kalau katanya Kak Najmi ya? Since Anies dan Pak Ganjar ini kan dari sama-sama UGM kan? Apakah akan separate juga tuh kan miniatur Indonesia ini? Nah, gimana tuh Kak? Menurut aku sih kembali lagi kalau niatnya biasa kan dimulai dari niat dulu ya. Nggak ada dong pastinya polarisasi, of course gitu. Karena Indonesia itu berbagai macam suku, ras, agama itu ada di situ gitu kan. Tapi dan again kalau misalnya cara mainnya sama kayak 2019, ya tidak menutup kemungkinan di 2024 akan terjadi lagi. Jadi tergantung strategi cara mainnya begitu, Gus Najmi. Iya betul. Yang harus dikedepankan narasi-narasi yang berbau kebangsaan lah. Ya. Contohnya gimana, Gus? Iya, kita misalkan sekarang mungkin ya kalau kita anak muda ngambil isu kepemudaan, anak-anak muda kerap kali dijadikan sebagai objek politik aja. Menjelang 2024 banyak yang ngaku milenial, banyak yang ngaku apa, tapi ternyata dia tuh sebenarnya nggak paham kebutuhan milenial tuh apa, gitu. Jadi yang harus dijawab salah satunya untuk mengurai polarisasi adalah bagaimana langsung straight to the needs itu sendiri, gitu. Apa sih gagasan lo untuk nge-address masalah ini, masalah itu. Jadi nggak hanya mengedepankan gue nih anak UGM atau gue nih orang Islam. Identitasnya lah ya. Iya, nggak kayak gitu. Karena kalau bawa UGM ya nanti semuanya UGM juga kan, Cak? Benar. Ini yang satu UI itu bingung kan? Dua periode udah UGM. Udah UGM kan? Kalau gitu masuk UGM mau dari awal kan bisa jadi presiden kan gitu. UGM, Universitas Gudang Menteri. Bisa. Kalau Gudang menantu juga. Gudang menantu. Masih lama Kak, janganlah. Oke. Ya. Gitu. Oke. Berarti polarisasi menurut aku juga masih terlalu dini sih ya. Kalau kita we're talking about polarization itu masih kayak ya 2 tahun lagi lah kita lihat dulu nih siapa yang akan di-declare ya. Nah, tapi kan kalau di sini kita udah bisa bilang atau aku mengasumsikan ya, kamu akan di Anies, kamu di Ganjar. Ini bener dulu nggak? Bener atau salah nih? Gue ya benar, kan udah deklarasi. Kamu? Kalau partai kami sebenarnya belum deklarasi. Partai, tapi tapi memang karena gue di Jakarta, region Jakarta itu kemana-mana gue datang ke para kader, masyarakat simpatisan, bahkan kiai, ulama, itu tuh ya aspirasinya kemarin Pak Anies. Gitu. Nah, ini menarik. Nanti aku akan lanjut ke Kak Caca. Aku lanjut dulu ke Kak Najmi. Pertanyaannya adalah, seluruh kader DPC se-Jakarta itu fix solidaritas mendukung Anies Baswedan. Harus kata solidaritas, harus solidaritas juga. Ini kan biar tidak terpolarisasi kan. Jangan kayak gitu. Solidaritas memilih Anies ya. Solidaritas memilih Anies. Kenapa sih harus Anies Baswedan? Kayak kan sebenarnya banyak juga ya kekurangan dia ya, apalagi yang udah dikritik mati-matian nih sama partai PS ini kan, apalagi PS Jakarta ya sangat keras menentang Anies Baswedan, tidak akan memilih Anies Baswedan. Kenapa PPP Jakarta atau Gus Najmi sendiri memilih Anies Baswedan sebagai sosok yang tepat? Mungkin kalau gue ngambil sudut pandang dari nama partai gue sendiri sebenarnya, Partai Persatuan Pembangunan. Kenapa harus Anies Baswedan? Karena Anies Baswedan mampu mempersatukan dan mampu menunjukkan pembangunan. Kurang lebih itu. Tapi kalau di-elaborate, banyak sekali barangkali ya. Kita bisa lihat. Ini sebenarnya bukan segmen gue ngebela Anies atau jubir Anies juga ya. Bukan ya. Tapi memang yang gue dengar. Secara individual lah ya. Yang gue dengar dari specifically kader-kader P3 di Jakarta, memang Anies Baswedan itu mampu membangun hubungan yang dialogis dan humanis.
ke masyarakat, apakah juga ke pihak-pihak oposan gitu. Mereka tuh ngerasa sangat punya figur pemimpin yang menjawab dengan solusi gitu. Menjawab dengan solusi. Pembangunan di Jakarta banyaklah kita lihat, tapi itu kan secara fisik. Tapi yang mungkin lebih sering dibanggakan oleh kader-kader di bawah adalah bagaimana pembangunan secara psikis. Oh, pemimpin tuh kayak gini ya gitu loh. Kayak mereka ngerasa hadirnya gubernur itu nggak cuma dari fisik-fisik pembangunannya, tapi juga secara mentalitas masyarakatnya juga ngerasa. Oh, itu dapat ya perasaan. Dapat, kena. Kayak apa sih visinya tuh, maju kotanya bahagia warganya gitu. Mereka ngerasa bahagia lah. Mereka dapat apa ya, kedekatannya tuh dapat sama Pak Anies. Nah, ini kan too good to be true ya. Kalau katanya Nasdem tuh why not the best ya. Kalau kita bilang, kenapa Anies Baswedan why not the best gitu kan. Kalau aku kesini pasti langsung tidak gitu kan. Tidak mungkin saya memilih Anies Baswedan gitu kan. Kalau kita ngomongin dari partainya. Gimana Kak? Katanya secara psikis tidak hanya dari pembangunan fisik, tapi secara psikologisnya juga gitu. Tapi kan kita juga tahu Anies Baswedan akhir-akhir ini banyak kontroversinya lah. Masalah Formula E, KPK, atau masalah seperti apa ya, rumah sakit diganti rumah sehat, gitu-gitu kan itu sebenarnya banyak ya kontroversinya. Dan kamu gimana pendapatnya? Apakah kamu setuju dengan pendapatnya Gus Nachim ini terhadap itu? Dan kenapa Pak Ganjar? Oke. Pertanyaan banyaknya banget ya, tiba-tiba langsung 2 gitu. Langsung 2. Oke, yang pertama menjawab Nachmi dulu kali ya gitu. Menurut gue, privilege-nya Pak Anies Baswedan ini adalah dia gubernur Jakarta. Dan Nachmi itu kan mewawancarai rakyat-rakyat Jakarta, ya kan? Karena kan deket kan, ring 1 dong. Nah, kalau misalnya Pak Ganjar kan gubernur di Jateng, maksudnya di luar RI 1, di luar Jakarta gitu kan. Jadi kayak susah untuk reach out ke sana gitu. Tapi kalau misalnya dilihat di media-media pun, kalau kamu ketik Ganjar gitu, Ganjar merakyat, itu pasti kayak deklarasi dari ya seluruh Indonesia lah, seluruh lapisan masyarakat kayak gitu. Itu menjawab yang tadi Gus Nachim ini lah ya, kenapa Jakarta secara psikis gitu. Gusnya loh. Enggak masalah. Aku manggil Kak, aku manggil Gus, manggil Bang nanti aku bentar lagi nih. Udah. Jangan panggil kalau ada maunya aja. Itu panggilan rumah. Oh, itu panggilan rumah. Orang-orang kita bukan rumah buat lo. Mau nggak asyhadu? Belum apa-apa udah diajak asyhadu. Pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Dari pembangunan gak secara psikologisnya juga. Secara fisiknya juga, psikologis, keimanan loh kali. Keimanan juga disentuh ya. Keimanan disentuh, enggak asyhadu. Maaf ya, sis. Kabarin aja kalau udah siap. Aisyah, itu kan, itu deh. Yang penting siap membela Ganjar Pranowo dulu Kak. Dong, gimana Kak? Siap sih. Siap ya? Siap sih. Kenapa Ganjar Pranowo dideklarasikan sama PSI atau menurut Kak Caca sendiri ya sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia untuk 2024 nanti dan ke depannya gitu lah. Oke. Bentar, ini masih ada waktu kan ya? Masih dong. Oke. Lanjutin aja. Jadi menurut gue yang pertama dan utama itu karena sesuai sama visi dan misi gue. Oke. Kalau misalnya teman-teman lingkaran gue melihat gue, it's all about woman empowerment, gitu kan. Nah, di Pak Ganjar ini, kalau kita lihat prestasinya di Jawa Tengah, itu tuh menang 4 kali berturut-turut Anugerah Parahita Eka Praya. Oke. Itu anugerah yang dikasih sama kementerian, penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk pembangunan yang berkesetaraan, keadilan dan gender gitulah pokoknya di Jawa Tengah ya, karena dia kan kapasitasnya sebagai gubernur Jawa Tengah gitu. Nah menurut gue itu tuh sesuatu yang di zaman sekarang itu tuh unik. Karena nggak semuanya gubernur berpikir ke arah sana, mungkin lebih ke kemiskinan. Iya. Terus kayak UMKM. First and foremost itu adalah feminis Pak Ganjar. Pak Ganjar tuh feminis ya. Memperhatikan gender equality juga dia tuh ya. Oke. Kalau nggak salah ada quotes-nya itu kesuksesan itu tidak melihat gender. Jadi cewek cowok bisa, perempuan laki-laki kayak gitu. Iya benar. Gue dari tadi nggak nganggap Pak Ganjar itu adalah berseberangan atau bahkan Pak Ganjar nggak berpotensi. Oh jadi PPP ada kemungkinan dukung Pak Ganjar juga? Iya. Ada kami adalah partai yang memberikan kesempatan terbuka kepada siapapun figur-figur potensial untuk memimpin negeri ini. Politisi banget. Tapi itu fakta. Gue Pak Ganjar juga senang. Kenapa senang sama Pak Ganjar? Karena beliau UGM. Hidup agama.
Ini kita bikin partai keagama aja. Keluarga alumni Gajah Mada. Nah, itu juga kemarin Ganjar disangkut pautnya sama keagama tuh pas Anies kemarin itu kan Ganjar ini. Tapi aku mau lanjut dulu, Gus. Bentar, Gus. Lanjut. Setelah itu gimana, Kak? Ganjar yang kedua, mirip sama akunya adalah bucin kronis. Sama siapa? Sama istrinya? Istrinya sama rakyat juga, gitu. Konstituen utama. Bionya ya? Iya, biodata itu tuanku ya rakyat, gubernur cuman mandat. Jadi kayak budak rakyat gitu loh. Gue kan budak cinta, ini budak rakyat, gitu. Udah punya rakyat lah dia itu ya? Iya, yang deklarasi banyak dari Sabang sampai Merauke, gitu. Jadi saling bucin lah. Worth it lah, gitu kan. Udah bucin, ya feminis oke lah. Feminis, masuk bucin, lah. gitu. Yang make sense. Iya. Make sense. Caca banget gitu loh. Iya kan? Ya, setelah aku pikir-pikir iya. Ini mau sampai berapa? Alasannya soalnya banyak nih listnya. Oh gitu. Tapi ini Kak, one question. Ya. Orang-orang perempuan ya, ini aku bukan seksis tapi kayak identiknya menyukai Pak Ganjar itu adalah karena kegantengannya, gitu ya. Menurut kamu gimana? Kamu juga apa enggak? Gitu. One of the aspects ya iya sih. One of the aspect iya. Karena ini gue ngomong dari psikologis, sisi psikologisnya gitu ya. Ketika orang ngomong, belum dia ngomong, pasti yang dilihat fisiknya dulu dong, iya dong. Ini siapa nih yang ngomong? Menarik atau enggak? Gak mungkin langsung masuk ke hati ya, langsung lihat fisiknya dulu ya. Dari cinta mata aja, turun ke hati. iya. Dari mata turun ke hati. Gus Najmi tahu itu, paling paham. Paling paham sih. Nanti mungkin abis ini kita ngomongin cinta kali ya. Ini kayaknya percintaan 1-2 orang ini hebat. Berpolemik gitu kan. Di masa kuliah nih ada apa gitu. Ini harus dijaga biar nggak keluar gitu ya, Mi. Iya tuh. Lu juga harus jaga ya, Mi. Gue dari tadi jaga banget. Saling menjaga. Hati-hati sih. Oh gitu, berarti kamu juga melihat dari ya ganteng, oke secara fisik, tapi secara visi misi dan itu juga dan ada isinya. Ada isinya lah ya. Nah, ini kan aku itu orang yang belum milih, maksudnya aku juga belum tahu kan. Yang dideklarasikan baru Ganjar oleh PSI, Anies Baswedan oleh Nasdem kemarin, sama PPP Jakarta gitu kan. Aku juga nggak tahu nih, harus milih apa, siapa, pemimpin seperti apa gitu. Gimana kalau misalnya aku juga nanya ke kalian berdua, kira-kira di Indonesia, ini kan beragam ya. Jakarta pasti beda sama di Indonesia Timur atau di Aceh gitu kan. Kita sebagai anak muda nih, ini masih muda-muda semua lah ya. Anak-anak muda ini tuh harus milih pemimpin tuh yang kayak gimana. Dan kayak, enggak banget kalau kita milih pemimpin yang kayak gini gitu. Jadi do's and don'ts-nya untuk dalam memilih pemimpin tuh kayak gimana sih? Coba, Gus. Mau siapa dulu? Bebas. Kamu udah mau jawab? Boleh deh, Caca dulu. Nggak tahan. Gue melihatnya simply kayak gue nyari pasangan hidup. Nyari pemimpin itu seperti nyari pasangan hidup? Cocok-cocokan. Cocok-cocokan, oke. Kenapa? Karena ketika jadi pemimpin, pasti kan dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya mempengaruhi hidup gue dong. Iya. Kan? Kalau misalnya secara visi misi aja nggak cocok, tidak ada kesamaan antara gue dan dia, ya ngapain gitu loh. Buat apa? Buat gitu apa gitu. Jadi kamu kayak nyari, misalnya kamu milih Pak Ganjar, seakan-akan Pak Ganjar ini akan menjadi pacar kamu sendiri gitu ya kayak? Orang ketiga. Lihat di Instagram. Dijadiin yang kedua. Ini nanti Bu Siti Atikoh nonton bingung kita kan? Maaf. Nggak Bu, kami kan anak-anak aja. Fans doang. Gitu. Makanya tadi alasan-alasan gue pun milihnya gara-gara ya kayak gue kan, feminis dan bucin kronis gitu loh. Harusnya seperti itu lah ya. Karena gue merasa relevan dengan itu. Milih pemimpin di Indonesia itu sama kayak milih pasangan. Jessica 2022. Regina Jessica kan. Citasi Bang. Coba. Bukan Jessica yang itu. Ya. Jessica siapa sih? Yang mana ya? Nah ini barisan para mantan. Ini kita ceritain nanti kan. Gue nggak bakal nonton nih. Dia udah lupa sama lu. Nanti aku yang sebar lah. Kirimin ininya Instagramnya. Kan udah tahu namanya tadi. Iya makanya. Nah kalau dari Gus Najmi gimana? Cari pemimpin di Indonesia yang sangat diverse ini kira-kira apa? Yang kayak gimana? Pastinya susah ya. Maksudnya mencari kriteria yang ideal. Jangankan milih presiden, milih pacar lah katakan, milih gebetan juga banyak banget filter-filternya, ya kan? Makanya masih jomblo ya? Udah begini ternyata begini, udah sampai sini taunya dia begini gitu. Cuma kalau gue pengennya ngelihat dari kacamata yang kita nih anak muda jangan cuma bisa jadi supporter. Katakanlah gue misalkan gue dukung A, terus gue bela dia mati-matian.
sampai akhirnya membabi buta apapun yang dia lakukan, pokoknya dia benar. Oke. Gitu, gue nggak mau kayak gitu. Gue pengen nge-shifting ketika gue sebelum pencalonan, masa kampanye jalan nih. Misalkan katakanlah gue ada di belakang Pak Anies. Oke. Gue jadi supporter dia. Pak Anies, ayo Pak, begini. Tiap kampanye gue kayak kasih kayak masukan. Tadi hari ini lah ya. Iya, gitu. Tapi once udah hari election, hari H pemilu, gue tuh mulai harus nge-shifting diri gue yang tadinya supporter menjadi voters. Yang akhirnya ketika gue memilih, bismillahirrahmanirrahim, misalkan itu di hari setelahnya, itu gue harus bisa nagih-nagih janji siapa yang gue pilih. Gitu. Jadi gue nggak sekedar, udah abis milih gue kayak nontonin doang. Ya udahlah. Gitu, ya udah. Kita harus aktif. Apalagi anak muda yang jiwanya kritis. Jadi hari H kita udah milih, hari setelahnya kita udah harus jadi pihak yang sangat mengkritisi gitu loh. Mana janji lo? Lo mau bilang bikin ini, bikin itu. Ya itu. Ngomong di mana, Bang? Di ya mana kek deh. Lagi janjinya di mana, Bang? Biar dibaca langsung gitu loh. Ntar gue kirim WhatsApp-nya. Itu maksud aku masukin aku ke WA gini kan. Tapi ya pemuda-pemuda, aku nggak tahu ya. Mungkin aku mewakili beberapa pemuda yang nggak terlalu aktif di politik. Terus juga ngerasa ini udah sodan banget lah sama politik-politik yang kayak kita harus aktif gini. Ya menurut aku mungkin bahkan orang-orang yang kayak gitu adalah orang yang punya privilege aja, punya waktu untuk dia mikirin ke depannya gimana pemimpin dia harus aktif nagih-nagih gitu kan. Tapi balik lagi, platform dan segala macam kemana kita harus ngadu dan bisa ditanggupin cepet tak gitu sama Anies Baswedan gitu kan sebagai gubernur DKI Jakarta saat ini gitu. Misalnya. Tapi udahlah. Ini cuman aku curhat aja, tapi berangan-angan. Nah, ini kan Kak Caca kebalikan. Kak Caca tuh Ganjar, kamu Anies, misalnya gitu. Misalnya gitu ya. Tetap temenan nggak? Akan tetap temenan nggak? Di tongkrongan masih ngomongin nggak kayak lu beda sama gue gerah gitu? Ada nggak kayak gitu? Gue sih tergantung Cacanya ke gue sih. Ya kalau kamunya gimana ke Caca? Iya, gue kemarin pas nyalon presiden mahasiswa Caca nggak milih aja, gue masih mau temenan sama Caca. Oh tetep ya? Tetep, gue bahkan yang nyalonin gitu, gue nggak dipilih, dia mau lulus duluan nggak apa-apa. Ditinggalin duluan untuk lulus duluan? Nggak apa-apa, apalagi nanti yang cuma beda pilihan. Anak muda tuh nggak boleh baper sih. Betul. Anak muda tuh nggak bisa baper sih. Kalau Caca gimana? Kalau menurut gue bisa ngebedain gitu sih. Kayak mana urusan publik, mana urusan privat gitu. Jadi kalau friendship is di bawah privat gitu. Jadi nggak akan tercampur. Tapi akan tetap ngomongin, misalnya kalian berdua ketemu nih, di mana misalnya di Menteng atau di mana? Di sini ya, misalnya di sini. Nggak ada aku contohnya. Kalian ketemu berdua akan ngomongin itu nggak? Gimana? Lo masih dukungin Anies sekarang gitu? Enggak ya? Enggak lah ya. Kita jarang ya ngobrol kayak gitu ya. Kita ketemu senyum-senyum doang nggak sih, Mi? Iya. Oh nggak ngobrol juga? Nggak ngobrol. Soalnya nggak kedengeran ngobrolnya apa. Bahasa kalbu ya. Nah, udah closing statement. Dari Kak Caca dulu. Kenapa anak muda kayak aku yang sebenarnya udah skeptis juga di perpolitikan harus aktif, seperti tadi katanya Gus Nachmi ya, harus aktif di politik, harus ikut kita follow up lagi lah after jadi voters gitu-gitu, itu kenapa dan harus gimana? Oke. Jawabannya kembali lagi karena anak muda zaman now itu lebih kritis ya. Zaman now. Ya kan, gitu. Jadi kalau misalnya gue nggak milih gitu, gue nggak punya hak untuk menuntut itu. Tapi kalau gue milih, ya kan gue pilih lu kok nggak kerja, gue bisa demand it gitu loh. Mana gitu kan. Atau misalnya gue yang menang adalah pihak oposisi misalnya kayak gitu. Ya gue bisa ngata-ngatain kata kasarnya gitu ya, ngata-ngatain dia gitu loh. Kan lu pernah janji kayak gini, mana kayak gitu. Tapi kalau gue nggak milih, gue nggak tahu di kubu mana gitu kan ya. Jadi kita harus picking side lah ya. Ya. Nggak, golput kan ada pilihan juga. Iya, golput pilihan ya? Golput itu adalah pilihan. Nggak milih itu milih sebenarnya. Nggak milih untuk kayak konten selanjutnya kita bikin itu kali. Itu milih, bahkan nggak pencitraan itu adalah pencitraan. Pencitraan sendiri. Nggak pencitraan itu Dia pencitraan untuk tidak pencitraan. Nah ini udah beyond nalar nih, nggak bisa nih. Bingung nggak ya? Tapi harus picking side lah ya intinya ya. Lebih ke visi misinya sih. Visi misinya apa, lalu kita harus picking side kan. Oke. Picking side yes or no, atau semua orang tendensius right? Atau no? Not really sih kalau gue. Tapi kamu milih. Nggak, kalau misalnya side itu yang kayak tadi Nachmi bilang, ya lu bela-belain mau dia jelek, mau dia bener salah. Pas udah jadinya bukan ke electionnya nanti lah ya. Tapi intinya kita harus memilih ya. Tanya baca. Kan tadi gue udah, I've done my part.
Setuju, Gus di situ Gus. Kita harus memilih, harus aktif. Iya, setuju. Oh ini closing statement ya? Oh ini closing statement ya? Ya gimana kalau menurut Gus Nashmi gimana? Kayak kenapa anak muda, kenapa aku tuh harus milih, kenapa aku harus involve ke politik yang udah sodan banget ini? Oke, mungkin pertama kita tuh harus mulai berhenti menormalisasi bahwa ketika ada orang baik masuk ke dalam pentas politik itu artinya terjerumus dalam ruang yang sesat. Kita harus mulai berhenti tuh menormalisasi paradigma kayak gitu, karena itu nggak bisa dibiarkan lah. Kita itu apa ya, bisa gue bilang penyakit yang kerap kali terjadi itu adalah krisis figur. Kita tuh butuh teladan, kita tuh butuh ngelihat pemimpin yang ideal tuh seperti apa. Nah, jadi ketika ada orang baik disupport. Bahkan kalau gue boleh ngutip, ada kalimat ungzur makola wala tangzur mangkola, yang artinya lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Artinya ketika dia mempunyai gagasan bagus, niat baik, ya mau disupport siapapun orangnya. Dan terlebih kita yang anak-anak muda, mungkin gue pengen berpesan ke gue sendiri, jangan cuma asal gas-gasan doang, tapi harus punya gagasan. Asik. Ini udah dipikirin dari tadi nih pasti nih. Iya, gue mikirin sih, gue mau ngomong apa. Tapi yang paling berat tuh bukan memilih. Apa? Bertahan pada pilihan. Gitu emang. Ya, itu kayaknya agak dangdut dan kayaknya aku nggak harus nutup jadinya gitu loh. Kamu mengambil panggung aku gitu loh, Kak. Gitu kan. Tapi ya, ini so fun karena aku mempertemukan dua orang yang sebenarnya udah bertemu sebelumnya ya. Ya, di UGM dan kita dipertemukan di Jambu ya. Maksudnya di pohon jambu, kita lagi manjat. Di bawah pohon jambu. Oh iya, di bawah. Kita ketemu ya. Ya. Mereka tuh udah foto berdua, guys. Nanti kita foto bareng-bareng juga lah. Tuh, Usi kenapa ya? Kayak nggak mau banget ikutan geng kita. Kayak, ih kotor. Sorry, aku nggak picking sides di situ. Tapi ya intinya, aku mempertemukan dua orang yang tadinya bersatu, sekarang memiliki pilihannya beda-beda. Dan bagusnya adalah mereka tetap temenan gitu. Jadi kayak yang bilang kalau gue beda pendapat, gue beda berpolitik, beda sides atau gimana pun nggak bisa temenan, itu kayak enggak, itu meh nggak sih? Itu kayak bukan bagian dari kita. Itu bukan bagian dari kita. Itu minggir lah. Lo nggak bisa sit with us lah gitu kan. Gitu aja berarti sekian dari Ngobrol Nalar Perdana hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow Gus Nashmi dan juga Regina Jessica. Sis Regina dan Gus Nashmi. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.